Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Halo anak-anak SD Muhammadiyah 3 Tumpang. Perkenalkan, nama Ibu Tri Ambarningrum. Anak-anak, bagaimana kabarnya kalian? Bagaimana puasanya hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu kuat menjalankan ibadah puasa. Anak-anak, ada salah satu ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ibadah apakah itu? Ya, ibadahnya adalah ibadah iktikaf. Anak-anak, tahukah kalian apa ibadah iktikaf itu? Di video kali ini, Bu Ambar akan menjelaskan mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan ibadah iktikaf. Disimak baik-baik ya penjelasan berikut ini. Pengertian iktikaf. Iktikaf menurut bahasa artinya berdiam diri dan menetap dalam sesuatu. Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid dalam buku Tuntunan Ramadan menjelaskan, iktikaf adalah aktivitas berdiam diri di masjid dalam satu tempo tertentu dengan melakukan amalan-amalan atau ibadah-ibadah tertentu untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iktikaf disyariatkan berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun, yang artinya, maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka jangan kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anhu yang berbunyi, Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asharal awakhir min Ramadhana hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi, rawahu Muslim. Artinya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan iktikaf pada hari ke-10 terakhir dari bulan Ramadan. Beliau melakukannya sejak datang di Madinah sampai beliau wafat. Kemudian istri-istri beliau melakukan iktikaf setelah beliau wafat. Hadis riwayat Muslim. Waktu pelaksanaan iktikaf. Iktikaf sangat dianjurkan dilaksanakan setiap waktu di bulan Ramadan. Iktikaf dapat dilaksanakan dalam beberapa waktu tertentu, misal dalam waktu 1 jam, 2 jam, atau 3 jam. Tempat pelaksanaan iktikaf. Di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 187 dijelaskan bahwa iktikaf dilaksanakan di masjid. Masjid yang dapat dipakai untuk melaksanakan iktikaf sangat diutamakan masjid jami.
atau masjid yang biasa digunakan untuk melaksanakan sholat Jumat. Akan tetapi, jika iktikaf dilakukan di masjid biasa, itu juga diperbolehkan. Syarat-syarat iktikaf. Untuk sahnya iktikaf diperlukan beberapa syarat, yaitu yang pertama, orang yang melaksanakan iktikaf harus beragama Islam. Yang kedua, orang yang melaksanakan iktikaf sudah balik, baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, iktikaf dilaksanakan di masjid, baik masjid jami maupun masjid biasa. Yang keempat, orang yang akan melaksanakan iktikaf hendaklah memiliki niat iktikaf. Yang kelima, orang yang beriktikaf tidak diisyaratkan puasa. Artinya orang yang tidak berpuasa boleh melakukan iktikaf. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian bagi orang yang beriktikaf. Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan iktikaf harus tetap berada di dalam masjid, tidak keluar dari masjid. Namun demikian, bagi mu'takif atau orang yang melaksanakan iktikaf boleh keluar dari masjid karena beberapa alasan yang dibenarkan, yaitu 1. Karena uzrin syar'iyyin atau alasan syar'i, seperti melaksanakan sholat Jumat. 2. Karena hajah tabi'iyah atau keperluan hajat manusia, baik yang bersifat naluri maupun yang bukan naluri, seperti buang air kecil, buang air besar, mandi janabah, dan lainnya. Yang ketiga, karena sesuatu yang sangat darurat, seperti ketika bangunan masjid runtuh dan lainnya. Amalan-amalan yang dapat dilaksanakan selama iktikaf. Dengan memperhatikan beberapa ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa amalan atau ibadah yang dapat dilaksanakan oleh orang yang melaksanakan iktikaf, yaitu yang pertama, melaksanakan sholat sunnah seperti sholat tahiyatul masjid, sholat lail, dan lain-lain. Yang kedua, membaca Al-Quran dan tadarus Al-Quran. Yang ketiga, berzikir dan berdoa. Yang keempat, membaca buku-buku agama. Alhamdulillah, kita telah sama-sama belajar mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan ibadah iktikaf. Semoga kita senantiasa dapat mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Anak-anak, tetap semangat belajar dari rumah dan jangan lupa untuk tugasnya bisa kalian lihat pada kolom deskripsi di video ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.